Silahkan Bu Lilis. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bunda Nahdiana, Kepala Bidang SD dan PKLK, Bapak Momon Sulaiman, Bunda Suryani, dan semua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu dari tim Komunikia Porteja, kemudian Bapak Ibu peserta, wabil khusus para trainer ya yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Profesor Effendi Ghazali, Usman Abdul Malik, Profesor Dr. Karim Suryadi, Profesor Ibnu Hamad. Bapak dan Ibu, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang menggenggam setiap kejadian, yang mengangkat setiap kemuliaan, yang menyempurnakan setiap kebahagiaan, yang memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu pada pagi hari ini dalam kegiatan Virtual Training Komunikia for Teacher. Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama antara bidang SD dan PKLK, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Komunikia. Pada pagi hari ini kita bertemu untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Ibu, demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan sejenak kepala untuk berdoa. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Windy Iskandar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya virtual training yang saya rambutnya lagi ini. Suruh naik. sejenak kita Mas, minta tolong tuh obat cacing sekalian, Mas. Untuk minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kegiatan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan taufiknya kepada kita, yaitu kemampuan agar kita bisa mengambil manfaat yang banyak daripada kegiatan kesempatan hari yang berbahagia ini. Baik, bagi yang muslim, saya akan pimpin doa, Bapak Ibu bisa aminkan, dan non-muslim bisa berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana wa aslih umurana wa aslih a'immatina wa ammatina wa aslih su'unana ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana su'unana kullah wa la takilna ila anfusana tarfata ainin abada.
Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa amwalina wa ahlina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hfadna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min khalfina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Windy. Bapak dan Ibu, berikutnya marilah kita ikuti laporan penyelenggara yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bunda Suryani. Kepada beliau, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SD dan PKLK, Bapak Haji Momon Sulaiman. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Usman Abdaliwati dari Komunigia, beserta jajaran dari Komunigia, para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, juga para peserta, yaitu dari Kasatlak Kecamatan se-DKI Jakarta, kepala sekolah, dan guru-guru di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua dipertemukan dalam virtual training Komunigia, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sehingga bisa memberikan pencerahan kita semua. Saya laporkan kepada Ibu Kepala Dinas bahwa hari ini adalah kita menghadirkan kurang lebih 1.000 peserta yang terdiri dari sekitar 727 peserta dan 20 sehingga total nanti yang akan hadir dalam Zoom kita ini adalah 1.000 peserta. Dan pada hari ini, 22 Oktober, pesertanya adalah Kasatlak sebanyak 44 orang, lalu pengawas SD, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu sebanyak 47 orang, Kepala SD Jakarta Pusat 287, Jakarta Utara 347, Kepulauan Seribu 14 orang, lalu guru Jakarta Pusat 100 orang, Jakarta Utara 130, dan Kepulauan Seribu 14 orang. Laporan kami demikian, Pak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, dan selanjutnya mungkin nanti akan dilakukan juga virtual training untuk sesi kedua, ketiga, dan keempat, yaitu pada tanggal 3 November, 5 November, dan 10 November di angkatan pertama. Di angkatan kedua, kita juga punya 4 sesi, yaitu 12 November, 17 November, 18 November, dan 24 November. Sehingga diharapkan nanti seluruh kepala sekolah dan guru bisa mengikuti kegiatan ini karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, Komunigia for Teacher. Ya, jadi juga Ibu dan Bapak, itu mungkin laporan dari saya, kita ikuti dengan baik. Dan terakhir, mohon arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SD PKLK Bapak Haji Momon Sulaiman. Teman-teman semua, sudah baca belum salam Komunigia? Ya. Salam Komunigia, senang sekarang, produktif saat ini. Itu ya Pak Usman ya.
Coba. Salam Komunikia. Senang sekarang. Senang produktif. sekarang produktif saat ini juga. Ya, sekali lagi Bu Sur. Bu Suryani, sekali lagi. Salam Komunikia. Senang sekarang. Produktif sekarang ini juga. Ini juga. Oke. Mudah-mudahan dengan pelatihan atau virtual training ini kita semua senang dan bisa lebih produktif. Demikian laporan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat semua. Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, juga nikmat semangat untuk sama-sama kita mengikuti training yang sangat penting ini. Ibu-ibu dan Bapak, saya menyampaikan salam dari Ibu Kepala Dinas. Beliau seyogyanya ingin bersama Bapak dan Ibu, namun pada jam yang sama beliau juga harus menghadiri acara lain, sehingga beliau mengharapkan kepada kita untuk mengikuti kegiatan ini. Beliau berpesan, insya Allah apabila nanti mungkin acara ini belum selesai dan acara beliau sudah selesai, beliau akan bergabung bersama kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu. Dan saya sangat tersanjung sekali bahwa hari ini juga dihadiri oleh teman-teman Kasatlank Kecamatan. Di catatan saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ada 9 orang yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini adalah kebersamaan untuk peningkatan kompetensi kita di wilayah masing-masing. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Usman dan tim dari Komunikia yang memiliki program ini, dan ini saya rasa sangat penting bagi teman-teman kami, baik yang ada di sekolah maupun ada di kantor Satlank. Kami juga mudah-mudahan suatu saat akan berbagi ilmu ini dengan teman-teman yang di Dinas dan di Sudin, Pak Usman. Supaya nanti kami sama-sama kita memiliki komunikasi. Dan alhamdulillah nih Bu Suryani sudah menyiapkan acara ini dan teman-temannya dengan baik, sehingga kalau saya lihat dari ini narasumbernya sangat kompeten sekali Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau ini dilewatkan begitu aja. Dan ini nanti agar kita ikuti sama-sama, insya Allah Pak Usman, saya juga mengikuti kegiatan ini, nanti mudah-mudahan bisa sampai selesai. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, topik utama kita hari ini adalah komunikasi. Saya yakin komunikasi adalah suatu hal yang penting, baik komunikasi antara personal ataupun antara kita dengan peserta didik, dengan bawahan kita ataupun dengan rekan-rekan kita. Seorang Kasatlank biasanya di kecamatan punya minimal ada 60 kepala sekolah, mungkin ada 500 guru. Seorang pengawas mungkin punya minimal 15 kepala sekolah, punya ada 100 orang guru. Nah, ini kan harus terjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang intens, komunikasi yang tidak terjadi bias. Karena kalau ada komunikasi yang bias ya, yang ditafsirkan bermacam-macam, tentu ini sangat berbahaya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pentingnya komunikasi kadang-kadang kita terlalu menyepelekan ya. Seperti contoh misalnya kemarin teman-teman kami menyampaikan bahwa mengingat curah hujan sangat tinggi, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah siap gitu ya. Mengartikan siapnya ada yang siap HP-nya bunyi selama 24 jam. Ada yang mengartikan siapnya langsung bersih-bersihin got, ya, pas sampah. Ini penafsiran siap kan cukup beragam. Nah, ini adalah komunikasi. Maka itu mudah-mudahan hari ini ilmunya diberikan oleh narasumber-narasumber yang diundang oleh Pak Usman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di masa pandemi ini, alhamdulillah kita tidak terlalu sulit untuk kita berkomunikasi karena ada teknologi. Nah,
Namun memang teknologi itu ada keterbatasan. Pertama, umumnya teknologi ini bikin kita males ya, Pak Usman. Betul, Kita Pak. cuma duduk di depan laptop terus santai, ya. Ya. Apalagi sekarang kalau ibu-ibu mau pesan makanan cukup pakai HP gitu ya. Nggak perlu ngiris-ngiris lagi, nggak perlu ngulek-ngulek lagi gitu ya. Bahkan bisa sambil tiduran, bisa pesen ketoprak, bisa bikin apa. Ini kan teknologi. Tapi bagaimana menyiasati meskipun di masa pandemi tetap sehat. Nah, betul, Pak. Kita juga ada semacam adabnya ya, ada dalam kita komunikasi. Contoh misalnya di komunikasi kita pagi ini, saya sangat berterima kasih Pak Usman membuka kesempatan ini 30 menit sebelum acara dimulai. Supaya masih kangen-kangenan kan saling menyapa. Nah, betul, itu kan Pak, penting juga. Itu kan bagian dari komunikasi. Mungkin teman-teman yang bertugas di Jakarta Pusat udah lama ketemu dengan dari Pulau Seribu, ya, untuk melihat Pak Bahrun tidak harus ke Pulau Seribu, kita cukup di sini aja. Nah, ini adalah teknologi. Namun kita harus menyiasatinya sehingga nanti komunikasi dalam menggunakan teknologi itu efektif. Contoh, Ibu Bapak ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita. Saya pernah menghadiri acara Zoom meeting seperti ini, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. MC mengumumkan hadirin disilahkan berdiri. Nah, yang ikut Zoom meeting nggak sadar kalau dia berdiri. Dan nggak sadar juga kalau yang atasnya dia pakai baju rapi, bawahnya dia pakai sarung. Nah. Ketika berdiri, untung sarungnya nggak melorot gitu ya. Nah, ini artinya kita harus siap juga. Ada juga yang tidak sadar ibu ketika mau Zoom meeting, belum pakai lipstick ya. Kerudungnya masih miring di depan. Kameranya masih dibuka sehingga semua orang melihat. Ini adalah salah satu adab bagaimana kita berkomunikasi menggunakan teknologi. Demikian juga ketika yang lain sedang berbicara, ya, Bapak dan Ibu harus selalu ngontrol mic. Mic-nya selalu dikontrol ya. Karena ya, ketika mic-nya dibuka, Ibu sedang Zoom di rumah, tiba-tiba anaknya minta jajan, tuh ambil di kolong lemari gitu ya. Anaknya pergi ke kolong lemari, di kolong lemari nggak ada, adanya tikus gitu kan, semua orang jadi denger. Nah ini jadi ada komunikasi bagaimana kita menggunakan teknologi. Jadi sekali lagi bahwa hari ini adalah hal yang sangat penting. Ibu-ibu dan bapak-bapak ketika mungkin baik dari sini ada Ibu Kasatlantas, Bapak-Ibu pengawas, Pak Kepala Sekolah, ada Ibu Guru, ketika orang yang kita ajak komunikasi tidak melakukan reaksi, tidak merespon, jadi jangan salahkan mereka. Mungkin yang kita sampaikan nggak jelas, ya. Kepala pengawas sudah mengudak-udak, ibu-ibu Bapak dalam PJJ ini jangan terlalu banyak memberikan tugas pada anak-anak, gitu. Tapi tetap aja pengaduan ke dinas banyak sekolah-sekolah yang gurunya hanya memberikan tugas. Berarti komunikasi kita kepada guru, pada kepala sekolah belum ditangkap secara jelas. Nah, ini Bapak Ibu, maka saya sangat berterima kasih pada Pak Usman dari Komunugia dan narasumber-narasumber yang bisa memberikan ilmu kepada kami dan teman-teman kami. Insya Allah, meskipun kita di rumah, meskipun dalam keadaan pandemi, kita tetap produktif banyak hal ya. Tadi bisanya kita menambah ilmu, mengerjakan sesuatu, dan juga komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman kita. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, kita selalu berdoa mudah-mudahan COVID-19 itu segera berakhir, sehingga nanti saya bisa berkunjung ke Jakarta Utara, ke Jakarta Pusat, ke Pulau Seribu gitu ya, berkunjung secara fisik, sehingga bisa ketemu dengan ibu-ibu dan bapak. Terima kasih, demikian ibu-ibu dan bapak-bapak. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita menginginkan kegiatan ini berjalan dengan baik, ya, lancar dan penuh berkah bagi kita semua yang mengikutinya. Amin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan virtual training Komunugia for Teacher untuk guru SD yang hari ini untuk dihadiri oleh teman-teman kami dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu,
Mari kita sama-samakan dinyatakan dibuka. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, resmi sudah dibuka kegiatan virtual training Communication for Teacher pada pagi hari ini. Maka berakhirlah tugas saya dalam rangkaian acara pembukaan, dan berikutnya acara akan dipandu oleh Ibu Arina Nurrohmah MIKOM sebagai moderator pada pagi hari sampai siang hari nanti. Akhirnya saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tak pantas terucap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lilis yang terhormat. Silahkan Mbak Arina S-Ilkom M-Ilkom untuk memandu acara selanjutnya. Apakah Arina sudah mengcopy? Arina sudah mengcopy? Arina? Faiska dan Tiri sudah diketahui apakah Arina sudah bergabung? Silahkan Arina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Randa Lilis Sukartini MM selaku MC yang telah mempersilahkan saya untuk mengambil acara virtual training Komunigia for Teacher edisi Guru se-DKI Jakarta ini. Selamat pagi Bapak Ibu Kasatlag, Pengawas SD, Kepala Sekolah, Guru SD se-DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Selamat pagi Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi pandemi pada saat ini. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi ceramah komunikasi pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Profesor Karim Suryadi selaku Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat pagi Prof. Karim Suryadi. Baik, semoga beliau sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu semuanya. Dan saya sapa juga Profesor Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Apakah sudah hadir? Hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah, dan para pengawas. Baik, kita ketemu lagi ya Prof. Hamad. Oh iya Ibu Arina, baik ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Setelah kemarin di virtual training untuk SMA 65 Jakarta. Kemudian ada Bapak Danang Jaya, Asisten Manajer Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Selamat pagi Bapak Danang Jaya. Selamat pagi Mbak Arina. Ya. Sehat ya Pak pagi hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga saya akan menyapa juga ada Prof. Effendi Ghazali. Apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Selamat pagi Prof. Effendi Ghazali. Ya, Prof. Effendi masih di perjalanan menuju Sentul. Beliau akan bergabung beberapa saat lagi ya. Baik, siap. Dan ada juga Pak Usman Abdaliwatik yang dari tadi pagi sudah semangat sekali menemani Bapak Ibu semuanya, selalu semangat dan selalu menyalurkan aura positif. Selamat pagi Pak, sehat ya Pak? Pagi, sehat Arina. Salam Komunigia Arina, jawabannya apa? Salam Komunigia, salam apa Ibu, Bapak-Bapak? Sekarang. Iya, sudah lupa Pak kami Salam Pak. Komunigia. Lagi, Pak, mungkin ya. Oke, kasih semangat Arina. Salam Komunigia. Salam Komunigia. Senang sekarang. Senang produktif sekarang. saat ini juga.
senang sekarang, produktif sekarang juga. Baik, Bapak Ibu. Ya. Dan selanjutnya kita langsung saja menuju ceramah komunikasi pertama, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu semuanya bisa membuka video, berkenan untuk membuka videonya, meng-on-kan layar video Bapak Ibu semuanya, dan menonaktifkan speaker Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendengarkan sesi ceramah komunikasi pertama ini yang akan berlangsung selama 20 menit hingga 30 menit ke depan. Nah, untuk itu ceramah komunikasi pertama ini akan disampaikan langsung oleh Profesor Karim Suryadi selaku Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Beliau akan menyampaikan bagaimana taktik komunikasi untuk pembelajaran efektif di era pembelajaran jarak jauh. Kepada Profesor Karim Suryadi, kami silahkan. Waktu nanti akan berlangsung selama 20 hingga 30 menit, Bapak Ibu. Kepada Prof. Karim, kami silahkan, Prof. Ibu main kamera sekarang. Udah masuk belum sama? Iya, Karim Suryadi bisa. Apa tuh jadi matiin, Bu? Coba lagi. Baik, Prof. Karim Suryadi, apakah sudah bersama kita? Ya udah. Hostis. Oke. Baik. Silakan speakernya sudah diaktifkan, Prof. Halo, ya. Ya, baik. Silakan, Prof. Alhamdulillah. Tunggu dari tadi. Pertama, koreksi bukan Universitas Pembangunan ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, diralat, Arina, diralat. Ya, diralat itu sudah ya. pakai bubur merah, bubur putih itu. Betul, Prof. Sorry, Prof. Arina ya hilaf. Tadi ada sahabat dan suhu komunikasi. Suhu. Ya. Ada sahabat dan suhu komunikasi dan suaranya sangat lantang gitu ya, menyampaikan salam komunikasi. Baik, selama 30 Prof. menit. Suryadi. Itu dia. Dulu namanya itu IKIP Bandung. Ya, ayeuna ya, kalau ada Pak Ibnu Hamad itu semua selesai, semua masalah selesai. Alhamdulillah. Sehat, Prof. Alhamdulillah, Pak Ibnu. Kumaha? Mangga abdi ngadangukeun ti Depok, mangga. Oh ya, atur nuhun. Mangga, atur nuhun pisan ya. Ya, atur nuhun Pak Ibnu. Sami-sami nuhun. Sehat sewu ya, saya duluan ya Pak Ibnu ya. Mangga mohon, mangga. Sesuai dengan jarak kayaknya ini Usman nih. Harusnya Pak Ibnu dulu, nggak sopan ini Usman. Nggak sopan, Prof ya. Sudah izin sama Prof Ibnu. Ya, saya ditantang untuk diskusi soal taktik komunikasi untuk pembelajaran efektif di era PJJ. Nah, silakan di-share aja ya oleh host. Ya, sudah Prof. Kita menghadapi masalah yang sama. Saya, Ibu Bapak, kita menghadapi masalah yang sama yang muncul dari keadaan yang mendadak online. Kita tiba-tiba terbuka share screen. Belum terbuka. Belum. Di sini sudah masuk. Masalahnya mendadak online ini sudah berimplikasi bagi ya? murid yang tiba-tiba mereka harus belajar mandiri gitu. Baik. Mereka harus belajar mandiri. Ada beberapa persoalan yang kita lihat. Namun untuk mengurai itu, mari kita batasi pembicaraan kita dari perspektif komunikasi pembelajaran atau komunikasi instruksional. Jadi untuk pagi ini label komunikasi politik yang biasa saya bawa-bawa saya taruh dulu di belakang saya. Kita bicara komunikasi pembelajaran. Sorry Prof, sudah muncul slide-nya Prof ya? Ya? Belum Pak. Belum. Ya, kalau saya sih nggak dimunculkan juga nggak apa-apa ya. Itu bukti saja saya menyiapkan materi gitu Pak Usman ya. Baik Prof. Baik, silakan Prof. Ada nisbat antara komunikasi dan pembelajaran. Nisbat pertama, kedua konsep ini, komunikasi dan pembelajaran ini bersifat teleologis atau dikendalikan oleh tujuan. Karena itu kita mencantumkan kata efektif. Ada komunikasi efektif, ada pembelajaran efektif. Itu terjadi karena kedua aktivitas ini dikendalikan oleh tujuan.
Karena itu kita bisa membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan tujuan yang kita maksudkan. Komunikasi itu dikatakan efektif apabila apa yang dikatakan oleh komunikator dengan apa yang ditangkap oleh audien sama. Satu, tidak ada selisih atau tidak ada bias, kata Pak Momon tadi. Nah, sedangkan pembelajaran efektif secara sederhana adalah perbandingan antara pengalaman belajar yang didapat oleh murid dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tetapi masalahnya di hari ini tidak sesederhana itu, gitu ya. Mengapa begitu? Pertama-tama, meskipun tadi sudah dicontohkan bagaimana dahsyatnya komunikasi dalam memberikan penjelasan maupun dalam memberikan ketidakjelasan, tetapi komunikasi tetaplah enabler. Komunikasi tetaplah faktor yang hanya memungkinkan sesuatu itu terjadi. Jadi komunikasi bukan sebuah panacea. Komunikasi bukan sebuah jaminan. Komunikasi bukan sebagai obat mujarab. Ada cerita yang bisa dipercaya, misalnya, Perang Dunia Kedua itu terjadi akibat kesalahan komunikasi. Jadi ketika Sekutu mengultimatum Jepang, Jepang membalas ultimatum ini dengan kata-kata mokusatsu. Nah, MacArthur memerintahkan staf bahasanya untuk menerjemahkan apa arti kata mokusatsu itu. Nah, kemudian stafnya menemukan mokusatsu di dalam kamus yang dibawa ke medan tempur itu artinya no comment. Sehingga MacArthur lapor kepada Presiden Truman, dan Presiden Truman memerintahkan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Salah Perang Dunia Kedua. Padahal ketika diperiksa setelah damai di dalam kamus yang lengkap, artinya mokusatsu itu kami taat atas perintah Tuan tanpa komentar. Jadi hati-hati dengan komunikasi karena bisa menjelaskan sesuatu, bisa juga memberikan ketidakjelasan. Nah, apalagi di dalam situasi belajar jarak jauh ini. Kenapa begitu? Karena saya katakan tadi, mendadak online ini juga memaksa murid untuk tiba-tiba belajar mandiri. Yang biasanya dikendalikan oleh guru, komunikasinya dua arah, bahkan multi arah dengan guru, sekarang nyaris hanya searah, dan komunikasinya sangat diperantarai, bahkan ditentukan oleh orang tua. Saat ini, harus saya akui, masih saya juga mengamati bagaimana perilaku guru, bagaimana perilaku murid. Istri saya ada tiap hari melempar tugas, memeriksa tugas, respon siswa, memanggil murid. Ada murid yang dunianya terbalik. Malam dia bangun, siang dia molor. Dikasih WA-nya, dipanggil tidak datang. Orang tuanya juga sibuk. Nah, murid yang mendadak belajar mandiri padahal biasanya berkomunikasi dengan guru ini mengandung implikasi yang banyak. Namun, semua itu bisa kita rangkum. Guru tidak merasa puas dengan cara mengajarnya. Murid juga tidak merasa puas atas pengalaman yang dia dapatkan. Dan akumulasi ketidakpuasan ini melahirkan kejenuhan yang akut dan ketakberdayaan yang memuncak. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita keluar dari kondisi ini? Sebab tidak mungkin kita berkeluh kesah. Anggap saja masalah yang kita hadapi itu gelapnya malam. Dan kita terus berjalan untuk menemukan fajar. Tidak ada waktu untuk putar arah, tidak ada waktu untuk berhenti, tapi harus terus berjalan. Sebab dengan terus berjalan di pekatnya malam, itulah salah satu cara untuk menemukan fajar. Oleh karena itu, strategi yang kita miliki hanya satu. Saya diminta oleh Pak Usman untuk bicara hal-hal yang sederhana saja, praktik dijalin dari pengalaman. Strateginya hanya satu. Kita semua adalah pemimpin. Saya, bapak-bapak, baik kepala sekolah, pengawas, guru, semuanya adalah pemimpin pada levelnya masing-masing. Karena saya yakin pemimpin itu berbeda dengan pejabat. Pemimpin tidak ada hubungannya dengan jabatan. Siapapun adalah pemimpin,
apabila dia bisa memberikan kontribusi terbesar bagi organisasinya. Apalagi guru. Guru adalah pemimpin orkestra pengajaran di dalam kelas. Nah, kredo seorang pemimpin itu sederhana saja. Sang pemimpin adalah mereka yang berjalan lebih dulu. Dikala yang lain mengeluh, dia mencari cara. Dikala yang lain terdiam, dia menemukan jalan. Dikala yang lain surut ke belakang, dia melangkah ke depan. Jadi kita adalah pemimpin. Sadari itu. Nah, karena itu, seorang pemimpin berjalan lebih dulu. Dan ia hanya dapat memberi sesuatu jika memilikinya. Artinya apa? Ketika kita harapkan sesuatu ada dan diperlihatkan oleh murid, maka sesungguhnya kita harus sudah memperlihatkannya. Kalau kita ingin melihat murid kita punya semangat belajar, gurulah yang pertama-tama harus memperlihatkan semangat belajar. Kalau kita ingin melihat murid kita rajin membaca, guru harus tampil dalam cara-cara yang menunjukkan bahwa dia rajin membaca, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk memiliki sesuatu yang tidak kita tunjukkan. Pepatah mengatakan, only diamond can cut diamond. Itu ya, hanya diamond yang bisa memotong diamond. Diamond tidak bisa dipotong oleh pisau dapur. Jadi kalau kita datang ke kelas dengan membawa pisau dapur, jangan harap murid kita menjadi seorang yang gemerlap seperti permata. Itu yang pertama. Ada udah masuk. Nah, oleh karena itu, dari strategi ini dan strategi yang sederhana itu tidak lain adalah berpikir positif. Jadi kita sebagai pemimpin berjalan lebih dulu, milikilah lebih dulu. Berpikir positif. Nah, dari strategi ini baru kita temukan taktik komunikasi di era PJJ. Karena itu taktik ini terkait dengan faktor-faktor berikut. Ini sangat praktis. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan mencobanya dan syukur kalau sudah menerapkannya, tinggal dipraktikkan. Pertama, ini dari bersama tentang belajar di 8, 13, 17, 83, 92, 23. Password meetingnya apa? Iya, iya Bu ya. Link. Aiska sahabat ini tolong di Prof. Karim masih join? Halo? Prof. Karim? Suara Prof. Mohon maaf, Prof. Karim. Oh, Prof. Karim mendadak kehilangan sinyal ya. Arina, masih terdengar suara Prof. Karim, Arina? Halo, Prof. Karim, mic-nya masih tertutup, Pak Usman. Baik. Prof. Karim, bentar, Prof. Karim. Kenapa jadi unmute? Oke. Ya. Baik, Prof. Sekarang sudah adalah teknis. Ya, halo, sekarang sudah kedengar? Sudah, Prof. Silakan, Prof. Sudah, Prof. Ya. Jadi, salah satu cara untuk membangun komitmen ini, kita, guru, orang tua, murid menciptakan lingkungan yang menegaskan bahwa hari ini adalah jam kerja, jam kantor, jam ngajar. Paling tidak ciptakanlah seperti itu yang pertama. Yang kedua,
sebagai pemimpin, guru adalah pemberi harapan. Tapi bukan harapan palsu. Harapan di sini lahir dari kedekatan budaya. Nah, yang biru itu sebenarnya landasan teorinya. Teori mengatakan bahwa setiap orang akan peka, setiap orang akan merasa tertarik, akan committed, akan terpanggil terhadap objek-objek yang dekat dengan pengalaman budayanya. Dan harapan lahir dari pengalaman budaya itu. Nah, jadi jangan sekali-kali mengeluh. Karena mengeluh itu adalah ciri orang yang malas. Saya yakin betul di pabrik, salah satu pabrik buatan Belanda di Subang, di pabrik teh ditulis, orang rajin cari cara, orang malas mencari alasan atau mencari alasan. Nah, kemudian yang ketiga, bangkitkan motivasi sebelum mengirim materi. Bangkitkan motivasi. Mengapa? Mengapa begitu? Karena teorinya, makanan pun akan tampak lebih menonjol bagi orang yang lapar. Seperti halnya bantal akan tampak lebih menggoda bagi mereka orang yang ngantuk. Jadi kalau kita mengirim pesan, kita mengirim materi tanpa didahului oleh membangkitkan motivasi, tidak akan mendapatkan respon. Tadi Pak Momon memberikan contoh dengan sangat bagus sebagai pengantar komunikasi, bagaimana agar bias bisa dihindari dengan contoh-contoh yang konkret. Ini adalah sebuah wujud bahwa komunikasi bisa dari konteks dan pengalaman. Apalagi yang diperantarai oleh media, di mana bias bisa masuk dari kiri dan kanan. Yang kedua, pesan yang diberikan oleh guru belum tentu lebih menarik. Namanya mendingan gak usah diajak. Masalah yang penting sedikit menarik. Itulah pesan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian, nah ini terkait dengan salam. Yang keempat, bangun suasana hati. Jadi meskipun tidak bertemu dengan murid, tetapi bukan berarti kita kehilangan kontak. Banyak cara bisa dilakukan. Dan kontak inilah untuk memelihara suasana hati. Apakah dengan yel, apakah dengan salam, apakah dengan doa, tunjukkan bahwa kita pun seperti mereka, sebenarnya kita juga jenuh, sebenarnya kita juga merasa tidak berdaya, tapi tidak pernah putus harapan untuk mencari cara. Saya ingin tahadus binimah di kelas ini, sepanjang COVID ini, saya selalu memulai kuliah dengan doa. Selain doa belajar seperti yang biasa diucapkan para murid, juga saya tambahkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut wabah ini, membimbing para pemimpin untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis, menyembuhkan yang sakit, dan memberi kita kesehatan. Selalu saya ulang-ulang seperti itu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa saya berempati dengan mereka. Sebab pertanyaan yang menggelayut dalam pikiran saya juga terdapat dalam benak para mahasiswa, para murid saya. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan mau sampai kapan kita seperti ini? Selanjutnya, taktiknya adalah jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Memponis, menghukum, mencap murid. Karena realitas COVID ini hadir beragam, baik masalah maupun keadaan yang dihadapi. Kita kekirim tugas melalui handphone, ada murid tidak punya handphone. Saya nemukan murid dari kelas istri saya, satu keluarga itu hanya punya satu HP. Bukan tidak mau dan tidak mampu membeli HP, tapi keluarga itu menganut ideologi anak-anak tidak boleh menggunakan handphone sembarangan, sampai anaknya yang sudah semester 6 pun tidak memiliki HP. Dan itu ada jamnya, jam 7 sampai jam 9 bagian ibunya. Lalu anak yang sedang sekolah kapan megang HP-nya? Nah, HP ada, tapi sinyal tidak ada. Realitas ontologis ini masih menjadi masalah di kita. Kalau di Jakarta, beruntung Ibu Bapak. HP dimiliki, sinyal ada, tinggal kehendak. Tapi di daerah-daerah, seperti yang saya ngajar, ada yang di Papua, ada yang di Ambon, mereka butuh waktu 15 menit, 30 menit untuk mencari sinyal saja. Nah, ketika mereka tidak hadir, terlambat,
Coba klarifikasi. Jadi kita harus tunduk pada disiplin konfirmasi atau tabayun. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan persepsi. Persepsi bisa bersifat selektif. Bisa jadi anak itu malas. Karena kebetulan materi yang kita ajarkan tidak mereka sukai. Mereka tidak senang diterpa, diingatkan dengan pesan yang kita sampaikan. Itu terkait dengan proses selektif menyangkut terpaan atau exposure. Bisa juga mereka itu menerima tapi tidak tersentuh. Karena mereka tidak menganggap, tidak perlu menaruh perhatian soal itu. Dan bisa jadi mereka tidak tertarik dengan materi kita karena mereka menganggap hal itu adalah sesuatu yang harus dilupakan dan tidak perlu diingat. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Dan itulah sebabnya maka hati-hatilah. Ruang itu luas permukaannya gimana caranya? Jangan mudah, jangan tergesa-gesa memponis, memberi hak hukuman, murid kita malas, bandel dan lain-lain. Bisa jadi materi yang kita rancang jatuh persepsi selektif yang murid kita punya. Jadi konfirmasilah apakah mereka senang dengan materi yang kita sampaikan, apakah mereka ridho diterpa oleh pesan yang kita sampaikan, dan kita pastikan materi yang kita sampaikan tidak jatuh pada ruang yang harus dilupakan. Kemudian gunakan skema kognitif. Artinya apa? Setiap orang selalu punya cara untuk menyederhanakan kompleksitas. Termasuk kompleksitas masalah yang dihadirkan oleh COVID ini. Nah, karena itu lebih baik kita gunakan simbol-simbol, lambang-lambang yang sederhana misalnya. Yang sederhana, apa arti sederhana itu? Sederhana itu artinya sesuatu yang sudah tidak bisa dikurangi lagi. Sebab kalau dia dikurangi, maknanya akan hilang. Kalimat aku cinta padamu sangat sederhana. Sebab kalau satu kata tidak utuh, aku padamu juga tidak utuh. Yang utuh adalah kalimat sederhana, aku cinta padamu. Jadi kalimat, model, contoh yang sederhana itu adalah contoh, model, dan kalimat yang tidak bisa dikurangi lagi. Sebab kalau unsur-unsurnya dikurangi. Kemudian, hati-hati, gagal paham selalu mengancam. Teori komunikasinya ini disebut dengan efek subliminal. Apa itu? Orang dapat dipengaruhi oleh rangsangan yang tidak disadari. Contoh, misalnya saya kuliah dengan banyak mengutip ayat. Dengan maksud agar saya dikesani nyantri. Saya ngajar dengan banyak mengutip istilah asing. Menyebutkan tempat-tempat di luar negeri agar mahasiswa terkesan oleh saya dan menganggap saya dosen yang mondial, sering keluar negeri, dan lain-lain. Tapi bisa jadi justru mahasiswa saya terangsang oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Bisa jadi mahasiswa menganggap saya bodoh, saya tidak tahu diri, saya tidak kenal siapa mahasiswa saya. Gitu ya, seperti iklan rokok yang tujuannya melarang anak-anak untuk merokok, tapi bisa jadi efek subliminalnya memunculkan kepenasaran di kalangan mereka. Itu efek subliminal. Jadi bisa jadi karena ibu-ibu tampil sangat well groomed gitu ya, kerudung, baju, slop, bahkan behalnya pun sangat matching gitu ya, antara behel dengan kerudung, dengan baju, dengan slop itu matching. Nah, bisa jadi itu memunculkan efek subliminal. Jadi murid itu gagal paham, bukan tertarik oleh materi yang disampaikan, tapi bisa jadi hanya tertarik atas appearance, penampilan gurunya. Ini efek subliminal. Nah, Bu Bapak, jadi berdasarkan hal seperti itu, maka apa yang menjadi penutup adalah 4 poin. 5 poin paling tutup, paling akhir. Yang pertama, kita harus mengganti taktik direktif. Taktik yang penuh arahan, taktik yang mendikte, taktik yang mengharuskan dengan teknik kolaboratif, terutama dengan orang tua dan murid.
Jadi kita bisa lihat putra-putri kita, ibu bapak, kita tiap hari, tiap detik main gawai. Mereka adalah generasi dual screen. Ketika dia makan, matanya ke HP. Ketika dia mengerjakan tugas dari gurunya pun, mata yang satu masih melirik-lirik drama Korea. Mereka terbiasa dengan itu. Kalau kita paksa mereka untuk menuruti apa maunya kita, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena kita hanya menyediakan rumah bagi mereka, baju bagi mereka, tapi kita tidak bisa menyediakan alam pikiran yang cocok dengan mereka. Ini keyakinan akademik saya. Ubah cara direktif, ganti dengan cara kolaboratif, baik dengan orang tua maupun dengan murid, karena alam mereka, pikiran mereka bukan masa lalu dan masa kecil kita. Yang kedua, bagi kita sebagai orang tua dan bagi orang tua murid, harus kita berikan kesadaran bahwa mengajar anak adalah fardu ain, kewajiban yang tidak bisa diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Ini pelajaran terpenting dari pandemik ini. Bila orang tua selama ini percaya sepenuhnya pada guru untuk mengajari sekolah dan hanya memantau mengerjakan pekerjaan rumah di rumah, sekarang orang tua harus mengambil peran ini karena mendidik anak adalah fardu ain. Tidak cukup dan tidak harus merasa cukup hanya karena sudah dijalankan oleh guru. Yang ketiga, ini kabar gembiranya. Pandemik adalah peringatan dini datangnya era adaptasi kebiasaan belajar mengajar baru. Jadi saya yakin dengan atau tanpa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran online, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pengajaran akan datang juga. Akan datang juga. Nah, misalnya ada pelari dunia ya, namanya Okeyo. Dia menjadi juara lari, tidak latihan dari seseorang yang alumni Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Tidak. Dia menjadi pelari kelas dunia dan menjabat medali emas dalam Olimpiade karena dia belajar dari YouTube. Saya yakin ibu-ibu guru pun di sini sudah belajar, sekarang belajar senam, tidak dari instruktur senam, tapi belajar senam dari YouTube. Seperti halnya juga bapak-bapak mencari sesuatu rumus dari YouTube. Nah, kemudian yang keempat, kabar gembiranya, kabar paling menggembirakan, ini fakta bahwa era disrupsi di mana teknologi menghantam praktik-praktik yang sudah biasa, menegaskan kepada kita dan semuanya bahwa guru tidak mudah didisrupsi. Bila penjaga tol bisa digantikan oleh mesin, bila penjaga teller bank bisa digantikan oleh ATM, tapi ternyata guru belum bisa digantikan oleh mesin, oleh handphone, oleh internet. Yang diperlukan ada apa? Transformasi. Karena itu, mutlak bagi kita sebagai guru untuk melengkapi diri dengan kemahiran memanfaatkan teknologi secara layak. Saya tekankan skala layak, karena teknologi informasi dan komunikasi, internet, handphone, WA, media sosial, itu seperti dewa Janus dalam mitologi Yunani. Siapa dewa Janus itu? Dewa Janus itu adalah dewa yang wajahnya menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Jadi teknologi itu seperti itu. Satu wajah menghadap ke kebaikan, satu wajah menghadap ke kejahatan. Jadi kebaikan dan keburukan sama berpotensinya bisa didatangkan oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, profesi guru tidak akan mudah didisrupsi, digantikan oleh teknologi. Tetapi maaf saya katakan, apabila guru tidak melengkapi dengan kemahiran teknologi informasi dan komunikasi, maka bersiaplah menjadi dinosaurus. Profesor universitas juga akan menjadi dinosaurus kalau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Terakhir, saya ingin menutup sesi ini dengan mengutip
apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, seorang pemikir Islam. Dia mengatakan tentang apa mana pendidikan. Mana pendidikan bukanlah menabur benih pada dirimu. Tetapi pendidikan adalah menumbuhkan benih-benih di dalam dirimu. Jadi tugas kita bukan menyemai benih di dalam pikiran, di dalam hati murid-murid kita. Tugas kita adalah menumbuhkan benih-benih yang ada di dalam diri murid kita. Karena kita yakin murid tidak terlahir kosong. Murid tidak terlahir apa adanya. Murid tidak datang hampa. Itulah sebabnya, maaf Ibu Bapak, saya selalu menggunakan kata murid meskipun undang-undang menyebutnya sebagai peserta didik. Kenapa? Karena murid itu artinya mereka yang punya kehendak. Hanya karena saya yakin bahwa murid-murid saya itu bisa berubah dan punya keinginan, maka saya merasa wajib harus datang ke dalam kelas. Sebab kalau murid-murid tidak ada dan hanya kursi-kursi kosong di dalam kelas, percuma saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Karim Suryadi. Kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian kepada Prof. Karim Suryadi. Semoga materi yang disampaikannya mendapat tempat di hati kita semua dengan pencerahan pagi ini. Saya beri satu kesempatan pertanyaan, boleh Prof. Karim ya? Boleh, tapi 9.30 saya ada kelas ya. Baik, satu saja Prof. Saya minta ke Pak Haji Nurdin SH, Satlak Dikcam Kebun Jeruk. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah ini kita ke Prof. Ibnu. Ada Pak Haji Nurdin, Satlak Dikcam Kebun Jeruk. Mohon kalau bertanya, ada Satlak Dikcam Kebun Jeruk. Mas aku kalau mau resep. Ya, kalau tidak ada saya ke Pak Marjono SPD MSI. Kepala Satlak Dikcam Menteng, Jakarta Pusat. Ada Pak Marjono SPD, MSI, Kepala Satlak Dikcam Menteng. Atau saya persilakan Bu Lilis Sukartini. Silakan Bu, bertanya Bu. Bu Lilis Sukartini. Ada pertanyaan Bu? Sebagai seorang pengawas pada Prof. Karim, jarang-jarang ada kesempatan untuk berdiskusi dengan Prof. Karim Suryadi. Atau kesempatan terbaik ini saya persilakan kepada Pak Momon Sulaiman. Silakan Pak Momon. Selaku Baik, terima kasih Pak Usman. Baik, terima kasih. Prof, ini materinya simpel padat gitu ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Dan kayaknya nih teman-teman dari baik Satlak, pengawas maupun kepala sekolah dan guru ini penting untuk dipahami dan nanti diimplementasikan. Prof tadi mengenai subliminal message atau kesan pesan terselubung atau tersembunyi ya. Itu kan sering kita temui nih, baik kita mungkin kadang-kadang tapi ngomong dengan bahasa Inggris supaya kelihatannya bahwa kita ini pintar bahasa Inggris gitu ya. Ngomong luar negeri supaya kita ini. Nah, ini tanpa sengaja kalau ya muncul di dalam pembelajaran pun gitu ya, guru-guru atau kepala sekolah menyebutkan. Nah, akhirnya mungkin pesannya nggak utuh sampainya kepada apa yang harus menerima pesan. Itu menguranginya gimana nih Prof nih, menguranginya subliminal pesan belum timbul, itu. Nis. Ya, terima kasih Pak Momon. Maaf tadi saya memuji-muji Bapak, saya pikir Bapak sudah tidak ada gitu ya. Oh, ada Pak, saya menyimak, ini penting nih materinya buat saya Pak. Saya memuji-muji pengantar Bapak tadi, maaf, saya pikir tidak ada. Begini, saya dilapori oleh anak saya yang belajar sejarah. Kata anak saya, Pak ditugaskan nonton apa? Film Sudirman katanya gitu. Kamu seneng? Oh seneng katanya, sekarang mau nonton lagi. Nonton terus sampai 4 kali Pak. Saya tanya, lalu pelajaran apa yang kamu dapatkan dari nonton film Sudirman itu? Anak saya bilang, nggak ada. Sudirman mah nakal. Kenapa nakal? Karena kata dokter jangan merokok, dia tetap merokok.
Bahkan ketika tidak bisa merokok, istrinya suruh merokok lalu dihembuskan asapnya. Lalu saya bilang, kenapa kamu nonton sampai 5 kali? Dia jawab, bukan Sudirman yang menarik Pak, katanya, tapi Karsani yang bikin ketawa, katanya. Masya Allah, jadi dia tertarik oleh film Sudirman itu karena tokoh figuran Karsaninya yang bekas maling ayam, kemudian ikut gerilya dan ditugaskan sebagai mata-mata oleh Sudirman. Itu contoh efek subliminal. Bagaimana menguranginya? Konfirmasi. Hanya itu. Jadi tes yang kita lakukan di akhir pelajaran, bisa tes, bisa non-tes, itu fungsinya untuk mengkonfirmasi apakah pesan yang kita sampaikan itu kena atau tidak. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan pembicaraan seperti ini, sesungguhnya yang kita kirim hanya berupa simbol. Dan simbol itu tidak mengandung makna. Mengapa? Karena makna itu dilekatkan oleh audien. Yang saya maksudkan, bisa jadi audien itu melekatkan makna yang berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Contoh konkret bahwa simbol tidak mengandung makna itu contohnya sapi. Mungkin di sini ada orang Bali, dan mengapa orang Bali tidak makan daging sapi? Karena mereka percaya sapi adalah binatang yang disucikan. Karena itu tidak dimakan, tidak disembelih. Tapi ketika sapi dari Bali dibawa ke Surabaya, disembelih juga, dimakan juga. Pun sapi yang di Surabaya itu disembelih dan dimakan, dibawa ke Bali, sekejap menjadi suci. Itu dia. Jadi simbol tidak mengandung makna, tetapi manusialah yang melekatkan makna pada simbol itu. Murid-murid kita yang melekatkan makna pada simbol. Jangan sampai makna yang kita maksudkan berbeda dengan makna yang dilekatkan oleh murid pada simbol. Sekali lagi, konfirmasilah, tabayunlah, ceklah, gitu. Itu praktik yang biasa kita lakukan. Terima kasih Pak Momon, terima kasih Pak Usman, terima kasih semua. Terima kasih Prof. Yang bagus, sudut pandang yang jelas, gitu ya, melihat pengajaran dari perspektif komunikasi. Karena saya katakan sekali lagi, manusia, guru, pengawas, kepala sekolah, dinas, presiden sekalipun adalah pengguna bahasa, tapi juga sekaligus penyalahguna bahasa. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita bisa memastikan bahasa yang kita gunakan tidak kita salah gunakan dan tidak memberikan ruang untuk penyalahgunaan. Terima kasih. Hebat ini pelatihannya Pak Usman. Terima kasih banyak Prof. Karim Suryadi. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Prof. Karim Suryadi. Terima kasih, semoga sehat selalu Prof. Amin, sama-sama. Ya, semoga selalu. Ya, senang hari ini, produktif selamanya. Amin. Senang sekarang, produktif saat ini juga, Prof. Itu tagline-nya Komunik ya. Dimulai dari diri sendiri. Betul, dimulai dari sendiri. Lagi-lagi terima kasih ya, Prof ya, atas nama seluruh insan pendidikan DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang tak bertepi kepada Prof. Karim Suryadi.